Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan anak-anak, seluruh jemaat Tuhan. Kita akan mulai ibadah keluarga hari ini. Silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar untuk atas kita. Jemaat Tuhan, mari kita sambut dan memuji Tuhan dengan Gita Bakti 15 bait pertama dan baitnya yang kedua. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di surga. Dia memberikan napas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Mari kita berdoa untuk menyerahkan peribadatan kita pada ibadah KRT pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Puji syukur limpah terima kasih kami naikkan hadirat-Mu ya Bapa, karena kasih setiamu yang senantiasa melawati kehidupan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah Kau kumpulkan di tempat ini untuk bersama memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sebelum kami bersama-sama mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan, kiranya urapan Roh Kudus-Mu senantiasa melawati kami. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa bekerja atas kami, sehingga kami Engkau layakkan untuk menerima sabda firman Bapa. Maka Tuhan, peribadatan ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Amin. Mari kita sambut membaca Mazmur pujian. Jemaat, kita mulai dari pertama dan yang kedua akan diikuti oleh jemaat secara bergantian. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, Kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami. Seperti kami berharap kepadamu. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan sabda Tuhan, terlebih dahulu mari kita sambut dari Gita Bakti 61 bait pertama dan baitnya yang keempat. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman
padamu. Ajari aku bermada syukur, ya Raja, bagimu ku bermazmur. Ku ingin ya Tuhan tetap di dalam-Mu, hidup dan matiku di tangan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Mari berdoa. Roh Kudus berkaryalah menuntun pendengaran kami terhadap firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Dalam tuntunan Roh Kudus kami memahami kehendak Tuhan dan mengarahkan perjalanan kehidupan selanjutnya agar terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 10 sampai ayat 14. Kisah Para Rasul 21 ayat 10 sampai 14 yang mengatakan demikian. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemberitahuan tentang sesuatu hal yang akan terjadi di depan bertujuan tentu untuk mempersiapkan orang yang diberitahu agar tidak kaget, tidak bertanya-tanya, bisa juga dia akan bersiap-siap, waspada, dan ada banyak tindakan lainnya. Respons orang terhadap pemberitahuan pun bisa bermacam-macam. Jika pemberitahuannya tentang situasi yang baik yang akan terjadi nanti, yang menyenangkan di hari depan, maka sudah pasti respons orang yang mendengarnya adalah senang dan disertai rasa tidak sabar untuk menunggu yang baik itu, yang disampaikan itu. Tapi jika pemberitahuannya tentang hal yang buruk yang akan terjadi di depan, maka respons yang ditunjukkan orang yang mendengar dapat saja menjadi khawatir, takut, bertanya-tanya, dan butuh penjelasan banyak dari setiap pihak. Dan terhadap pemberitahuan tentang hal lainnya itu, terkadang kita juga melihat bahwa ada respons dari orang yang mendengar pemberitahuan cuek, bahasa lainnya masa bodoh dengan pemberitahuan apapun itu, kaget, terkejut, dan sikap-sikap lainnya. Paling tidak, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa sikap yang saya sampaikan itu mau menunjukkan bahwa selalu ada respons terhadap sesuatu yang diberitahukan kepada manusia.
Rasul Paulus dalam pekabaran Injil juga mempunyai narasi perjalanan yang tidak terlepas dari kehadiran orang-orang di sekitarnya yang memberitahukan tentang situasi yang akan terjadi di depan terkait tempat yang akan ia datangi atau tempat yang akan ia kunjungi untuk pemberitaan Injil itu. Awal pasal 21, kalau kita membaca dari Kisah Rasul 21 ini ayat 1 sampai ayat yang keempat, dapat diketahui bahwa perjalanan yang ditempuh oleh Rasul Paulus tertera di situ, berlayar menuju Kos, keesokannya sampai di Rodos, kemudian ke Patara, dari Patara menyeberang ke Fenisia, Syria, Tirus, Ptolemais, Kaisarea dan hendak melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Setiap tempat mempunyai narasi atau cerita yang dialami oleh Paulus, dan khususnya pada bagian pembacaan ini mengajak kita melihat pada perjalanan Paulus menuju Yerusalem. Jemaat Tuhan, beberapa hal yang dapat kita temukan di dalamnya, yaitu pertama, kita bisa melihat pada ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Di situ dituliskan kehadiran nabi yang bernama Agabus menyampaikan supaya jangan pergi ke Yerusalem. Kehadiran Agabus serta pemberitahuannya atau kabar yang disampaikan, kalau kita membaca ini adalah bukan kabar yang baik, tetapi kabar malapetaka. Dituliskan bahwa ia mengambil ikat pinggang Paulus, lalu sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia mengatakan bahwa orang yang mempunyai ikat pinggang ini, ya artinya Paulus itu akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-11. Ibu Bapak, sebelum pembacaan ini kita juga dapat melihat kehadiran Agabus dengan berita yang disampaikan pada Kisah Rasul pasal 11, Kisah Rasul pasal 11 ayat 28, bahwa kehadirannya juga menyampaikan tentang bencana kelaparan yang akan terjadi. Nah, hati siapa yang tidak tawar? Hati siapa yang tidak kecut, khawatir, bahkan takut apabila mendengar kabar atau pemberitahuan tentang hal yang menakutkan akan menimpa pada orang yang kita kasihi, atau kepada pelayan yang memberikan kehidupannya itu untuk tugas pemberitaan Injil. Oleh karena itu, bagian kedua dari pembacaan ini menyampaikan respons yang dituliskan dari ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Ayat 12 menuliskan, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Bahkan kalau kita terus di ayat 13, mereka tidak hanya meminta, mereka tidak hanya berkata ucapan, tapi juga di situ dituliskan bahwa ada tangisan yang dituliskan di ayat yang ke-13. Respons dari orang-orang yang melihat dan disentuh dengan karya layan Paulus ketika mendengar sesuatu yang buruk yang akan terjadi bagi Paulus. Tetapi bagaimana dengan respons Paulus itu sendiri terhadap kabar yang disampaikan? Ibu bapak saudara, sangat tegas di tengah kesedihan, tangis dan kekhawatiran, Paulus mengatakan, itu yang bisa kita baca pada ayat yang ke-13. Di bagian akhir dikatakan bahwa aku rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati karena nama Tuhan. Penyampaian tentang Paulus ini menunjukkan penyampaian yang tidak mau mundur sekalipun diperhadapkan dengan kabar yang buruk. Penyampaian Paulus ini menunjukkan ketetapan hatinya untuk tetap berangkat apapun yang terjadi di depan sana. Memang Bapak Ibu, dalam narasi perjalanan pekabaran Injil Paulus ada situasi di mana ia memang menjauhkan diri dari bahaya-bahaya tertentu. Kalau kita membaca di kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 23 sampai ayat 25 dan mungkin ada bagian-bagian yang lain. Tetapi sekarang
ketika ini diperhadapkan dalam situasi perjalanan menuju Yerusalem, ini perjalanan yang harus. Ini suatu keharusan. Bagi Paulus, Allah lah yang memanggil ia ke Yerusalem. Oleh karena itu dalam situasi sukar dan terberat sekalipun, saat keadaan di sekitar berada di luar kemampuannya, ia tetap berjalan untuk mengikut Tuhan dalam kesetiaan dan ketaatan. Yerusalem ini kan pusat umat Yahudi. Keselamatan dari Allah bagi segala bangsa ini perlu diberitakan Paulus. Sebab itu ia tidak menghiraukan peringatan yang disampaikan Agabus kepadanya, tetapi ia terus berjalan. Keteguhan hati dan konsistensi Paulus terhadap panggilan Allah disebutkan bahwa orang-orang yang mendengarnya di ayat 14 dituliskan kemudian menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Jemaat Tuhan, orang-orang menyerah ini kalau kita melihat dalam bagian Alkitab yang lain juga atau catatan yang lain mau menuliskan bahwa kata menyerah ini juga dapat diartikan lebih tepat menjadi tenang. Paulus menenangkan orang banyak saat itu yang sedang khawatir, yang sedang gelisah. Tapi sebenarnya dengan menyampaikan ketenangan itu, jadilah kehendak Tuhan yang disampaikan oleh orang-orang terhadap Paulus juga sekaligus memberikan ketenangan bagi Paulus untuk tetap melihat pada apa yang menjadi kehendak Tuhan atas dirinya. Jadilah kehendak Tuhan menunjukkan tentang kekuatan yang muncul karena melihat penyerahan yang total atau yang utuh dari Paulus kepada Allah. Perkataan yang menunjukkan dorongan, semangat, motivasi bagi Paulus. Panggilan untuk menghadapi tantangan dan hantaman, hujatan, ia tetap bersedia dan mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Ia tidak tunduk pada manusia di sekitarnya karena sedia dan taat melayani Tuhan. Ia tidak takut dengan apapun. Jadilah kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mau menyenangkan atau tidak menyenangkan, mau itu mudah atau sulit untuk ditempuh, mau naik atau harus turun ke dalam lembah, mau susah atau senang, artinya di situ kehendak Tuhan yang harus tetap terlaksana. Tuhan yang bebas, Tuhan yang berdaulat atas hidup manusia, dan Tuhan yang berperan dalam keberadaan hidup anak-anaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan secara konkret. Paling tidak ada beberapa bagian. Yang pertama, jelas. Bagian ini mengajak kita supaya setialah dalam tugas, panggilan, dan pengutusan Allah dimanapun ia hadirkan. Tantangan yang dihadapi gereja memang berbeda dari waktu ke waktu. Apabila pelaksanaan panggilan dan pengutusan Tuhan di masa kini, kita juga berjumpa dengan beragam tantangan dan kabar-kabar yang tidak menyenangkan hati atau pendengaran. Baiklah, hal itu tidak menyurutkan kita untuk terus melangkah dan berjalan bersama Tuhan. Tetap menjadi anak Tuhan yang setia. Itu yang Tuhan kehendaki di bagian pertama perenungan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, pemberitaan firman Tuhan ini mengajak kita supaya marilah menjadi sesama yang saling memberikan dukungan, memberikan semangat terhadap sesama, terutama kepada pelayan Tuhan atau kepada rekan sepelayanan. Sesama pelayan yang sedang berjuang untuk menghadapi tantangan, yang sedang menata masa depan pelayanan, persekutuan, dan kesaksian, yang sedang mengarungi perjalanan di depan yang mungkin terlihat suram dan gelap. Hubungan persekutuan yang indah ketika semua orang di dalamnya bersama-sama bergerak maju kepada Tuhan, tetap bergerak di dalam kehendak Tuhan dan tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita.
Dan bagian terakhir, Bapak Ibu teruslah membuka diri pada kehendak Allah. Memahami kehendak Allah memang bukan hal yang mudah. Kita melewatinya dalam pelbagai situasi kehidupan. Terbuka pada kehendak Allah akan nyata ketika ibu, bapak, saudara, dan saya terus berserah kepadanya. Membiarkan Ia bebas masuk dan berkarya dalam perjalanan hidup kita. Dan di situ juga kita tidak akan pernah berhenti untuk meminta supaya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Amin. Jemaat, mari kita menyanyi dari PKJ 127. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanam liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, segala kuasa di tangan-Mu. Tolonglah Tuhan, aku lemah, jamahlah aku, kuatkanlah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, berilah Roh-Mu kepadaku, kehidupanku kuasailah, hingga terang Kristus tanpa cerah. Jemaat Tuhan, mari kita mohonkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus, teguhkanlah hati dan mantapkanlah langkah kami untuk terus berjalan pada kehendak-Mu di tengah tantangan-tantangan apapun yang ada di depan kami. Gereja yang Tuhan utus di tengah dunia mewartakan keselamatan Allah, kiranya Engkau sendiri Sang Kepala Gereja yang akan menolong para pelayan Tuhan dalam setiap fungsi dan bagian yang Engkau tetapkan. Kiranya dipenuhi dengan hikmat Tuhan, agar tetap setia memberikan yang terbaik melalui karya, bakti, dan layan kepadamu. Apabila kami melanjutkan aktivitas dan panggilan Tuhan di setiap hari, berjumpa dan berada dengan sesama di sekitar, berilah kami kesehatan Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dengan sehat dan kuat yang Tuhan beri, ada banyak perbuatan yang baik kami lakukan kepada sesama. Ada banyak hal yang dapat dilakukan, terutama saat berjumpa atau hadir bersama dengan sesama yang mengalami kesusahan, kesukaran, dan persoalan-persoalan yang mengkhawatirkan hidup mereka dan hari esok mereka. Kehidupan kami tetap kami maknai untuk memberikan semangat, dorongan, dan penyerahan yang sungguh untuk tetap berjalan pada kehendak Allah. Kami berdoa Tuhan, buat setiap umat-Mu yang beribadah dari tempat mereka masing-masing secara daring. Kiranya Tuhan juga akan mendengarkan setiap doa seru yang naik kepada Allah. Tuhan menolong agar di tengah kesakitan mereka beroleh kesembuhan, di tengah kelemahan umat-Mu mendapatkan kekuatan. Dalam segala pergumulan dan perjuangan yang masih akan dilanjutkan, ada tetap semangat yang terus bertambah di dalam Tuhan dan dimampukan untuk melihat anugerah Allah
dan bersyukur atas kebesaran rahmat Tuhan di dalamnya. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami, pulihkanlah dari situasi pandemi COVID-19 ini. Keadaan yang terus membaik dari hari ke hari, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Aktivitas di dalam hidup negara dan bangsa kami juga kembali di dalam situasi yang terus berpulih, dan kebaikan dari Tuhan tetap hadir di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar dan sempurnakanlah doa kami, karena kami mohonkannya dalam kasih dan kuasa-Mu, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan Penebus dosa yang hidup. Dan kami mengakhiri doa ini dalam doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucapkan syukur dengan hati penuh, dan tangan kita, pemberian kita ditentukan bagi kemuliaan nama-Nya. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kita. Dan mari kita lakukan dari Kitab Bakti 84 bait pertama dan baitnya yang kedua. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi Allah di tangan-Mu, untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih dan penuh rahmat dan sumber berkat, kami mengucap syukur Tuhan karena pada kesempatan hari ini Engkau layakkan kami Tuhan untuk memberikan persembahan yang sangat sedikit ini. Kiranya Engkau berkati, jadikanlah persembahan kami untuk menjadi kemuliaan nama-Mu Bapa. Di dalam nama-Mu ya Yesus, kami serahkan persembahan syukur kami. Amin. Jemaat Tuhan silakan berdiri.
Kembalilah dalam hidup kita setiap hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 113. Kita syukur menggema naik kepadamu Allah Bapa Maha Baik. Kami bersyukur, kami bermazmur karena rahmat-Mu bagi kami umat-Mu. Kita syukur naik kepadamu Allah Maha Besar. Yesus Kristus penebus, berilah hikmat-Mu, berilah kekuatan-Mu, layakkan kami untuk bersaksi, siap sedia menyatakan kasih-Mu. Kita syukur, naik kepadamu Allah Maha Besar. Roh pengasih, Roh Kudus, tuntun umat-Mu lewat arus dunia. Walau tantangan datang menghadang, kami tetap bersatu kokoh dan teguh. Kita syukur, naik kepadamu Allah Maha Besar. Jemaat Tuhan, sekarang arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peribadatan kita telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.